selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Eliando. Jadi mengenai penjelasan di dua folder ini, jadi kalau dilihat-lihat foldernya ada access.log yang dimana access.log ini fungsinya untuk mencatat semua aktivitas yang masuk ke web server. Sedangkan kalau error.log itu untuk mencatat error, warning, atau mungkin aktivitas yang mencurigakan yang terjadi di dalam server. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari gambaran umum terkait dua kasus ini, server ini tuh server yang dianalisis ini adalah sebuah server website dalam bentuk WordPress yang berjalan pada Apache, pada Ubuntu atau Linux. Dari kedua log terlihat bahwa ada aktivitas pengguna normal sekaligus ada juga aktivitas pengguna yang mengarah ke percobaan serangan atau attack scanning terhadap server tersebut. Penjelasan mengenai access log itu fungsinya untuk catatan yang dimana seluruh request itu tercatat yang diterima oleh dalam suatu web server. Jadi contohnya itu adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya dari gambar ini, jadi contohnya tuh IP address-nya itu yang 172.168.10173 itu. Terus habis itu dia mengaksesnya ke halaman WordPress. Habis itu dia menggunakan metode get. Nah, statusnya itu 200 berhasil, kayak gitu. Sedangkan kalau dilihat-lihat dari aktivitas yang terlihat untuk mengakses berbagai macam halaman WordPress, ada /WordPress, ada WordPress P sama dengan 1 dan seterusnya. Yang ini menunjukkan bahwa ada pengunjung yang sedang membuka halaman suatu website, lalu dia buka artikel, habis itu dia membaca RSS feed, habis itu dia melihat profil dari si author tersebut. Sedangkan untuk status code yang 200 itu tuh kan dia menggunakan get WordPress /p sama dengan 1 http//1 200. Itu artinya tuh halaman berhasil ditampilkan. Terus 301 redirect itu dia seperti ini contohnya. Itu artinya halaman udah berhasil dialihkan ke URL yang lain. Jadi kesimpulan dari file yang ada di access log ini merupakan website WordPress yang aktif dan juga dapat diakses. Terus juga banyak banget request yang masuk dari berbagai macam alamat IP. Habis itu sebagian besar request itu mereka berhasil diproses di HTTP 200. Lalu ada aktivitas juga browsing normal terhadap artikel, kategori, feed RSS dan halaman author. Nah, yang kedua ini merupakan penjelasan tentang error log. Nah, kalau di error log ini kalau dilihat-lihat ini tuh fungsinya untuk digunakan untuk mencatat segala sesuatu, ada error aplikasi kah, atau error di PHP-nya, atau di error Apache-nya, atau mungkin ada serangan. Jadi di sini ada yang namanya server restart. Jadi kalau misalnya dilihat beberapa kali server itu dinyalakan dan dimatikan, contohnya seperti ini. Artinya administrator atau sistem tersebut sedang restart layanan Apache. Terus ada juga error pada WordPress, contohnya adalah seperti ini dan seperti ini. Yang dimana kedua ini menunjukkan file WordPress-nya itu nggak lengkap, sedangkan instalasi WordPress-nya itu juga bermasalah dan ada file yang hilang ataupun rusak. Lalu ada juga error yang dimana banyak file yang tidak ditemukan, contohnya seperti ini, yang dimana akan menghasilkan begini. Dan artinya ada beberapa pihak yang mencoba mengakses file, tapi file tersebut tuh nggak ada di dalam server. Next, ke indikasi serangan pada server. Nah, bagian ini itu penting banget nih, karena terlihat nih banyak banget kegiatan-kegiatan yang mencurigakan seperti ini. Yang dimana kalau misalnya dari gambar ini merupakan percobaan untuk directory traversal attack. Jadi ini tuh contoh penyerangan yang mencoba untuk membaca semua sistem file di dalam Linux, baik itu password atau mungkin shadow yang berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh pengguna server. Nah, selanjutnya untuk Sherlock attack. Jadi kalau misalnya ada request seperti ini tuh tandanya ini adalah menunjukkan sebuah percobaan eksploitasi kerentanan yang terkenal. Jadi shell shock vulnerability ini tuh tujuannya fungsinya untuk menjalankan sebuah perintah secara ilegal pada server. Lalu di sini ada juga HTTP method attack yang dimana terlihat ada metode aneh seperti ini. Padahal HTTP normalnya itu cuman bisa ya get, post, put, atau mungkin delete. Tapi kalau misalnya ngelihat seperti ini kayak menunjukin kayak seakan-akan ada penyerangan yang sedang melakukan scanning keamanan.
Nah, jadi apa sih hubungannya, korelasi antara access log dengan error log? Jadi access log itu fungsinya untuk menunjukkan ada berapa banyak request yang masuk ke dalam website, sedangkan si error log ini menunjukkan sebagian request tersebut merupakan percobaan eksploitasi atau scanning keamanan yang bisa berbahaya bagi suatu sistem. Jadi kedua log ini tuh fungsinya saling menjaga dan saling melengkapi. Jadi, ibaratnya kayak siapa yang datang dan apa yang diminta. Sedangkan kalau error log ibaratnya kayak apa yang gagal dan aktivitas apa yang mencurigakan di dalam aktivitas tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, kalau misalnya dilihat dari analisis access log sama error log, server ini digunakan untuk web server Apache yang digunakan untuk menjalankan suatu website yang berbentuk WordPress. Pada access log ini terlihat banyak banget aktivitas atau akses normal dari beberapa pengguna yang membuka halaman seperti artikel, kategori, RSS feed, halaman author, dan sebagian besar berhasil diproses dengan status HTTP 200. Namun pada error log juga ditemukan beberapa error PHP pada WordPress serta banyak banget percobaan akses terhadap file yang tidak tersedia. Selain itu juga ditemukan indikasi serangan keamanan seperti directory traversal attack, shell shock attack, dan HTTP method scanning. Hal ini menunjukkan bahwa selain menerima traffic normal, server juga bisa menjadi suatu target percobaan eksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, administrator perlu melakukan perbaruan sistem, memperbaiki konfigurasi WordPress, serta meningkatkan keamanan server untuk mencegah serangan lebih lanjut. Sekian analisis file dari saya antara access log dengan error log. Sekian, terima gaji.